Saya kemarin hari Sabtu kan ada yang ngajar musik Bapak Ibu Saudara. Jadi saya juga ikut belajar. Saya ikut belajar piano. Ternyata susah. Kayaknya ini 10 jari gitu ya, 10 jari. Ini kan jadi dia kelingking sama jempol gitu. Jadi kelingking jempol terus gini, jadi nggak mesti seragam. Begitu satu pecat gini, dia nggak angkat-angkat Bapak Ibu. Mesti begini aja gitu. Mau menyet yang ini susah, kayak ada apa gitu. Ternyata susah. Tapi saya waktu saya belajar begitu, kalau ngelihat teman-teman pemain musik, saya menghargai lebih kayaknya. Pengorbanan mereka tuh belajar kayak, wah, Chris juga belajar sama Yosi kan. Wah, dia juga menderita bersama kita. Wah, luar biasa. Tapi terima kasih buat teman-teman pemusik, mereka luar biasa, mereka bertalenta ajaib. Alright. Satu kali saya baca Bapak Ibu Saudara satu firman Tuhan. Firman Tuhan ini ada di 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Saya kasih latar belakang dulu buat Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud ini jatuh sama Bathsheba. And then dia punya anak. Lalu anaknya sakit. Dia puasa, dia doa. Ternyata anaknya meninggal. Dan waktu anaknya meninggal dan lalu di ayat berikutnya, nih ayat ini. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba. Istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, karena Tuhan mengasihi anak ini, lewat dengan perantaraan Nabi Nathan, ia ini huruf besar, yaitu Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Saya lihat gini, kok kalau saya baca Bapak Ibu Saudara, kayaknya Daud nggak pernah manggil Salomo Yedijah. Padahal Tuhan suruh namanya Yedijah. Saya lihat di raja-raja, nggak pernah Daud bilang panggil Yedijah. Tapi dia selalu bilang panggil Salomo gitu loh. Saya kan pernah cerita Bapak Ibu. Jadi waktu memang istri saya ini pemimpi dia. Jadi waktu kami pacaran, kami masih pacaran nih gitu loh. Dia mimpi saya punya anak. Maksud saya nggak punya anak. Saya nggak punya anak Bapak Ibu. Jadi gimana ngomongnya ya? Saya sama istri saya punya anak. Kalau saya nggak mungkin punya anak. Jadi dia lihat saya duduk. Dia lihat ada anak cowok besar berdiri di samping saya. Terus ada anak cewek duduk di sini. Lalu berkontinu ada anak cewek lagi. Yang ketiga lebih besar dari yang kakaknya katanya. Oke. Terus, oke. Berarti anak kita itu. Lalu kita menikah. Satu kali dari waktu itu saya ingat itu ada retret dewasa muda Bapak Ibu Saudara. Hari pertama, hari kedua susah udah selesai gitu ya. Tiba-tiba di hari yang terakhir istri saya bilang, kenapa? Saya mimpi ya katanya. Ada tangan pakai jubah kasih anak. Gitu. Terus bilang, ini anak buat kamu. Terus saya ambil katanya. Terus kamu ambil? Iya. Terus anaknya gimana? Anaknya gagah. Besar, tinggi, gede katanya. Besar, gagah katanya. Oh ya. Berarti anak kita cowok. Oke. Seminggu kemudian sakit dia. Waktu sakit. Waktu saya mau kasih obat. Kayaknya hati saya dong. Saya baru ingat. Waktu itu kan kamu mimpi ya. Ada anak cowok yang
kamu ambil terus badannya besar. Oke, iya. Bener, ternyata hamil. Terus hari pertama kita udah tahu, Tuhan saya tahu namanya siapa. Karena gagah, saya lihat di Alkitab, oke. Joshua. Tapi saya pikir kalau Joshua udah banyak gitu loh. Apa ya Tuhan? Oh Jose. Namanya Jose. Udah. Terus mamanya nanya, lu lagi hamil ya? Iya. Baru berapa bulan? Sebulan. Anak lu apa? Cowok. So tahu katanya. Baru sebulan mana tahu. Iya cowok. Kok lu tahu dari mana? Tuhan ngomong. Tuhan kasih lihat. Mosok katanya. Akhirnya udah. Lahirlah Jose. Karena dari apa yang kita lihat. Kita tentukan namanya. Karena kita punya pengharapan dari apa yang kita lihat. Yang Tuhan perlihatkan. Jose, jadi seorang yang gagah perkasa, seorang pemimpin. Next. Jadi kita lihat itu. Yang kedua juga begitu, dikasih mimpi juga. Kasih mimpi, ya pokoknya adalah mimpinya. Mau tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara? Kayaknya nungguin. Pokoknya gitulah mimpinya. Jadi pokoknya singkat cerita, ada malaikat kasih dia anak, mau nggak anak dia mau katanya. Toto ada baskom emas gitu dikasih anaknya dicuci, dikasih jubah ungu. Nah kita tahu, oh ini cewek nih. Ungu akhirnya kita kasih nama Reginia, putri raja. Setiap nama demi nama, karena kita tahu bahwa itu destiny ilahi yang Tuhan taruh buat anak itu. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, di ayat yang saya kasih tahu Bapak Ibu, ternyata Daud juga tahu. Setiap nama itu ada destiny ilahinya di sana. Bapak Ibu pernah baca kan Nabal namanya, bebal orangnya. Tapi nama itu ternyata ada ininya. Terus ada juga Ben-Oni. Papanya dengar kesakitan. Nah. Namanya Benyamin. Karena nama itu ada apa ya? Apalagi saya dengar nih kalau saya salah saya minta maaf. Teman saya orang Batak, Pak. Kalau misalkan waktu mau kasih nama anaknya tuh nunggu bapaknya mimpi katanya. Benar ya, Pak? Ada yang suka gitu ya? Saya nggak tahu juga, kalau salah saya minta maaf. Tapi teman saya begitu. Jadi kalau dia mimpi Mawar, anaknya pasti namanya Mawar gitu. Iya Pak ya, kurang lebih ya. Nah, jadi karena nama itu Bapak Ibu Saudara, karena dia menunggu nama itu karena ada pengharapan gitu. Karena ada gambaran masa depan dia. Daud juga begitu. Waktu Daud bilang lahir anak laki-laki, dia bilang Salomo. Damai sejahtera. Karena Daud tahu sepanjang kehidupannya peperangan. Dikejar-kejar Saul. Jadi orang setengah gila. Karena apa yang janggutnya setengah gila. Dia lari karena dia takut dibunuh. Dia lari ke sana, dia lari ke sini. Ada banyak pelarian, dapat anak, dia bilang Salomo, damai, sejahtera, tidak ada perang lagi. Daud tahu, dia sangat tahu. Saudara tahu arti nama Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan waktu saya lihat Jedijah itu artinya adalah orang yang dikasihi Tuhan juga. Jadi waktu Tuhan bilang namai dia Jedijah, Daud bilang sama kayak gue. Orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, Daud ngerti banget. Kalau dia namain Jedijah, bakal kehidupannya pasti akan ada proses demi proses demi proses. Karena dia orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, boleh saya tanya yang diproses Tuhan, bisa angkat tangan? Yang diproses Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena setiap proses itu bukan untuk membuat kita menjadi hancur. Tapi proses Tuhan itu membentuk kita. Proses yang dari Tuhan adalah membentuk kita. Daud dibentuk dengan begitu rupa.
Dari proses demi proses, peperangan demi peperangan yang ada. Waktu dia sampai menjadi raja Israel. Dia menjadi sosok yang orang yang menjadi sosok raja yang kuat di sana. Bapak Ibu tahu, waktu saya lihat Daud nggak nurut dengan Tuhan. Nggak memakai nama Jedijah untuk Salomo. Akhir kehidupan Salomo, Bapak Ibu tahu Salomo menyembah salah satu dewa dari istrinya. Karena tidak ada proses yang ada di sana. Wow. Kadang-kadang kita anti dengan proses. Kadang-kadang kita bilang Tuhan jahat. Kadang-kadang kita bilang Tuhan, saya capek begini terus. Tapi satu hal saudara Bapak Ibu Saudara, ada satu pemahaman yang penting di sini. Waktu Bapak Ibu Saudara diproses Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Boleh jabat tangan, selamat Anda dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, karena itu proses itu membuat kita jadi pertama membentuk kita. Yang kedua itu mengenal siapa yang memproses kita. Satu kali Bapak Ibu, saya pernah ceritakan sama Bapak Ibu mengenai waktu itu saya naik pesawat, Ibu Gembala Toto bilang pesawatnya nanti jatuh loh gitu kan. Nah waktu itu saya ingat banget di awal tahun sebelumnya saya dinubuatin kamu akan dapat proyek di kota ini. Dan itu terjadi di tahun depannya. Nah, jadi saya berpindah-pindah kota dalam satu hari itu bisa 2 kota atau 3 kota. Karena saya harus siapin schedule untuk meeting dengan ownernya gitu loh. Jadi owner yang di Manado sama owner yang misalkan di Lampung sama owner yang di Bali berbeda. Tapi kadang-kadang mereka butuh satu waktu yang sama di hari yang sama gitu. Jadi jadi pagi di sini, siang di sini, kadang-kadang malam di sini gitu loh. Bisa mencok-mencok gitu. Nah, satu kali Bapak Ibu kita nih lagi ada melayani satu teman yang agak sedikit nakal gitu karena jadi rumah tangganya jadi berantakan karena dia ya selingkuh atau gimana lah gitu loh. Jadi kita layani dia gitu loh. Kita layani gini-gini kayaknya masih kekeh banget. Oke ya udah. Kita cuman bisa mendoakan mereka. Satu kali saya ada meeting di Manado. Saya berangkat ke Manado, tapi dari Manado saya harus ke Bali waktu itu. Jadi mau nggak mau saya harus order tiket yang malam sore gitu ya, sore ke malam untuk bisa berangkat dari Manado ke Bali. Udah pakai pesawat yang cukup baik gitu. Ini cukup waktu itu brandnya brand baru, salah satu brand pesawat tapi ini pesawat yang baru lah gitu. Jadi pesawatnya cukup bagus gitu macam. Waktu saya naik pesawat ini semuanya baik-baik aja gitu karena ini pesawat yang baru kan. Saya duduk gitu, saya biasanya mau duduk di sebelah kaca gitu. Ngeliatin pemandangan di sebelah. Udah. Tapi sejak peristiwa itu saya udah nggak mau di kaca lagi. Nanti saya cerita Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya duduk di sebelah kaca. Terus pesawatnya naik. Gitu ya. Tiba-tiba saya cium bau angus. Ini bau angus apa ya? Kayaknya mencurigakan nih pesawatnya. Karena ada bunyi tadi waktu dia naik. Gitu. Ini pesawat baru. Beneran baru. Terus tiba-tiba bunyi, terus bau asap. Ini bau asap apa ya? Terus sudah, ya pokoknya udahlah jangan mikirin yang aneh-aneh kan, duduk aja, diam. Sampai duduk diam.
Lama-lama kok jadi agak baunya semakin nyata gitu. Waduh, ada apa ya? Udah pikir positif. Tiba-tiba ada pengumuman. Para penumpang yang terhormat, kita akan kembali lagi ke Bandara Samratulangi. Karena ada hal yang perlu kita kerjakan di sana. Jadi muter lagi. Begitu. Gara-gara angus nih saya pikir. Udah, dia muter. Kayaknya kita baru terbang. Kok nih muter-muter terus? Nggak mau mendarat. Lama-lama mulai duk gitu. Waduh Tuhan. Udah. Terus yang lain juga bingung. Mau cuma muter. Akhirnya udah mulai lagi muter. Nah, kita lihat kan, saya kan ada di samping nih. Ada kelihatan tuh bandaranya karena itu masih sore. Wah, ini dia. Pas sudah lurus gitu, dia mau turun. Dia mungkin, oke, nggak ada apa-apa. Begitu turun kan, jadi kalau di Samratulangi tuh kita kadang-kadang begini. Jadi pesawatnya tuh miring gitu ya. Terus baru dia lurus gitu. Waktu dia miring, kan saya gini nih, miring. Loh kok nggak gini? Loh kok nggak lurus? Loh kok nggak lurus? Ini saya, ya Tuhan, ya nggak lurus, ya nggak lurus. Saya kayak naik bajai. Ini jendela, saya lihat itu aspal di situ. Ya Tuhan, jatuh. Ya mungkin ini hari terakhir saya. Ampuni saya Tuhan. Ya, miring. Akhirnya nggak bisa lurus, dinaikin sama pilotnya kencang banget. Jadi sambil miring ambil naik. Akhirnya lurus di atas. Widih, kejadian dulu Bapak Ibu Saudara yang di Lampung dulu ini lebih hot. Semuanya kan di Manado kan. Semuanya Pentakosta nyanyi bahasa roh. Yang Katolik Bapak kami yang di sorga. Yang Islam juga ada. Itu nggak tahu ayat kursi, ayat apa gitu. Pokoknya mereka, widih ini KKR nih. Itu semuanya. Saya juga bingung. Ya Tuhan. Ya udah deh. Saya pikir, wah ini the last time nih. Muter lagi. Udah semua itu pada menurut keyakinan masing-masing. Saya muter lagi. Saya pikir, waduh Tuhan, mungkin ini hari terakhir nih. Pas akhirnya terakhir dicoba Bapak Ibu. Dicoba lagi mau mendarat, miring lagi tuh kayak saya gitu. Miring lagi, ya Tuhan, miring lagi. Ini jatuh duluan nih saya nih. Miring. Akhirnya bisa lempeng. Begitu lempeng, begitu bunyi ini di daratan, cit gitu langsung. Puji Tuhan ada darat. Begitu, cit. Gitu. Bapak Ibu pernah naik bajai kalau ngerem mendadak? Ini naik pesawat kayak naik bajai jadi gini. Gitu. Terus dilepas. Lagi. 3 kali gitu. Waduh. Itu saya pengalaman pertama waktu saya turun itu polisi kayak film-film gitu loh, kayak film-film action gitu loh. Jadi ini pada polisi ada belambir udah nungguin kita gitu. Waduh, saya sampai di bawah, saya lihat saya langsung ke WC. Saya ngeliat muka saya putih pucet. Saya duduk, saya diem. Masih hidup Tuhan. Tapi saya protes. Saya marah loh. Saya marah Bapak Ibu. Tuhan, aku tuh bukan pejina loh. Aku tuh gak nipu orang. Kenapa sih Tuhan? Kasih yang begitu sama teman saya yang itu loh Tuhan. Kalau Tuhan kasih yang kayak peristiwa ini sama itu, orang pasti bertobat. Saya kan udah bertobat, ngapain Tuhan kasih itu lagi? Saya protes Bapak Ibu. Saya nggak mau ikut pesawat yang sama, saya beri Garuda. Untuk flight yang pagi. Saya tidur di bandara, sambil kesel saya marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok gini?
Saya kan enggak ini, saya sungguh-sungguh loh. Saya di pesawat pun saya baca Alkitab, saya nyembah Tuhan, kenapa kok bisa saya dikasih kayak gitu? Kenapa enggak Tuhan kasih aja ke teman itu supaya dia langsung bertobat. Oh Tuhan, saya bertobat. Karena kematian di ujung tanduk gitu, di depan mata. Saya diam, tiba-tiba Tuhan tuh ajar sesuatu gini. Supaya kamu tahu betapa berharganya kehidupan itu. Bapak Ibu, kadang-kadang ya, buat kita, kadang-kadang Tuhan enggak fair loh. Kita tuh baik-baik loh. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang kalau saya lihat tadi muka-mukanya tuh baik-baik. Kok masih ya diproses Tuhan? Pernah protes gak gitu? Yang pernah protes? Ada? Ampuni dia Tuhan. Enggak. Tapi seringkali begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita tuh protes loh. Tapi ternyata dari proses yang ada, yang bahkan di ujung kematian kita sekalipun. Ternyata Tuhan lagi ajar kita untuk mengenal Dia di atas segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam proses kehidupan kita, itu membawa kita mengenal akan Tuhan. Tadi yang pertama, itu membentuk kita. Tapi yang kedua ini membawa kita mengenal akan Tuhan. Kadang-kadang kita orang-orang yang baik. Kita orang-orang yang sungguh-sungguh. Waktu Tuhan proses juga. Tapi itu bisa membentuk, juga mengenal Tuhan kita. Dan waktu proses terada Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita seberapa dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Seringkali waktu kita ngalami sesuatu yang gak enak, ada protes dalam lidah bibir kita bilang, Tuhan gak adil, Tuhan gak benar, Tuhan gak baik. Seringkali kita ngomong begitu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu masuk ke dalam kedalaman dengan Tuhan, seberapa dalam Bapak Ibu mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu mempengaruhi penilaian Bapak Ibu Saudara dengan Tuhanmu. Saudara mengerti? Yang mengerti angkat. Bisa lambaikan tangan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Seberapa dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Pergaulan kita dengan Tuhan. Seberapa dalam kita mengalami Tuhan. Seberapa dalam kita memahami perasaannya. Bahkan di dalam Alkitab, Daud itu ada di detak jantungnya Tuhan. Dia tahu detak jantungnya Tuhan. Dia tahu keinginannya Tuhan. Karena dia boleh melewati masalah demi masalah, dikejar oleh mertuanya sendiri. Dikejar sama anaknya sendiri. Dia banyak mengalami sesuatu hal yang gak enak Bapak Ibu. Tapi proses itu membawa dia masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan. Dia bisa mengenal Tuhannya lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Saya gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Dan saya gak tahu sedalam apa Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang gini. Bahwa lewat proses kita bisa mengenal Tuhan kita. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia di Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perhatikan kata hambanya. Mereka datang kepada Yesus. Dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita
Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Dia titip pesan kepada teman-temannya untuk berkata kepada Tuhan Yesus. Teman-temannya berkata, ini pesan dari perwira itu. Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan ia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Seringkali kita dengar kalau dikotbahkan di ayat ini, selalu ditekankan pada iman. Ditekankan kepada ayat yang terakhir. Bilang, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi Tuhan heran dengan iman orang ini. Kok bisa ya orang ini punya iman kayak begitu gede? Untuk Tuhan lakukan perkara hebat, perkara besar, penyembuhan hanya dengan sepatah kata supaya hambanya ini sembuh. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya menemukan kata hamba, dan hamba. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sini. Waktu di ayat yang awal, Bapak Ibu Saudara, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Waktu saya lihat hamba ini, arti katanya doulos. Doulos itu memang seorang hamba. Saya lihat, oh oke. Lalu ayat selanjutnya, ketika perwira mendengar tentang Yesus yang menyuruh beberapa orang tua-tua orang Yahudi katanya kepadanya untuk meminta supaya datang menyembuhkan hambanya. Waktu saya lihat hambanya ini, kata yang sama, doulos, memang hamba. Waktu saya lihat lagi Bapak Ibu Saudara, waktu dia menitipkan perkataan dia kepada teman-temannya, tolong sampaikan kepada Tuhan Yesus. Saya melihat sesuatu yang berbeda. Ini perkataan, waktu yang di awal itu perkataan orang kepada Tuhan Yesus, bukan perkataan perwira ini. Tapi ayat ini adalah perkataan perwira ini yang dititipkan kepada teman-temannya. Perkataannya seperti ini. Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku, perwira ini, tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, di rumah perwira ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka ada kata hambaku itu akan sembuh. Waktu saya lihat ini ada berbeda. Waktu saya lihat ini hambaku, ini pais.
Awalnya doulos. Orang bilang doulosnya, hambanya, pembantunya, budaknya sakit. Tapi waktu itu orang lain yang ngomong. Tapi waktu dia perwira itu ngomong, titipkan perkataannya kepada teman-temannya. Perkataannya berbeda. Dia bilang bukan hamba, tapi pais. Pais itu katakan anak. Ada hubungan yang beda antara hamba dengan anak. Hubungan antara perwira dengan budaknya itu bukan hubungan yang hanya sekedar pekerjaan disuruh, tapi hubungan lebih daripada budak. Hubungan anak. Pais. Bukan doulos. Dan jelas banget di ayat selanjutnya dia bilang begini. Hambaku itu, pais itu, anakku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah. Maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, datanglah. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini. Maka ia mengerjakan. Ada kata hambaku lagi di sini. Hambaku ini saya lihat doulos. Ada yang berbeda di sini. Hamba yang sakit ini dia bilang, pais, anakku. Ada hubungan yang dalam, ada hubungan yang berbeda. Ada hubungan bukan sekedar pekerjaan, tapi ada hubungan yang berbeda di sini. Ada ikatan yang kuat, pais. Kalau budak hanya diperintah, ini kerjakan, dia kerjakan. Tapi ini pais. Kalau pais ini sakit, hatinya gak tenang di sini. Bahkan dia meminta para tua-tua Yahudi. Dia meminta juga teman-temannya. Betapa pentingnya seorang budak ini di hadapan mata seorang perwira Kapernaum. Karena dia bilang pais. Dia lebih dari seorang budak. Ikatannya adalah seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedalam apa dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu hanya sekedar penggembira di gereja, datang di gereja, memenuhi gereja, tanpa ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa dalam Bapak Ibu saudara sebagai pengerjanya Tuhan. Apakah Bapak Ibu saudara hanya mengerjakan seperti seorang doulos, seorang hamba. Diperintah dan dikerjakan. Tapi selesai itu dalam pelayanan tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Saya tidak tahu sedalam apa Bapak Ibu saudara dengan Tuhan. Waktu Bapak Ibu saudara ada dalam proses. Apakah protes yang keluar dari bibir Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu bisa menyampaikan pikiran Bapak Ibu saudara dengan pikirannya Tuhan. Searah dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan mau ini. Saya akan kerjakan itu Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau mau dan arahanmu. Walaupun keadaan ini tidak enak. Aku akan terus maju berjalan. Sebab setiap proses tidak akan pernah selama-lamanya. Proses selalu ada deadline-nya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi tidak selama-lamanya dia marah. Dia menghukum kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan arahkan ini. Dan saya doa waktu itu, Tuhan saya mau ngomong apa? Apa pesanmu buat aku, juga buat anak-anakmu di tempat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bukannya sekedar Tuhan yang bertata. Menjadi yang mulia. Tapi dia seorang Bapa yang baik. Kalau Bapak Ibu menderita hari ini. Dia juga gak akan pernah nyaman dengan penderitaan Bapak Ibu saudara.
Kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam proses Tuhan, Tuhan gak pernah nyaman. Tuhan gak pernah bilang syukur, syukur. Udah hancur aja. Tapi Tuhan kasih proses kita untuk membentuk kita. Saya suka dengan kata orang bilang, dihancurkan Tuhan. Kalau saudara dihancurkan Tuhan berkeping-keping, jangan lari, tapi pungut kepingan itu. Tempel lagi di hadapan Tuhan. Satu demi satu, satu demi satu, menjadi satu parsel yang indah di hadapan Allah kita. Tapi sesuai dengan apa yang Dia mau. Boleh saya minta teman-teman pemusik bisa maju ke depan. Yes. Kalau di sini waktu saya tinggal 16 menit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ditanya temanya. Karoni temanya apa? Saya udah tahu Tuhan mau ngomong apa. Tuhan sudah kasih saya kira-kira nih kerangkanya kayak gini. Tapi saya nggak tahu saya mau ngomong apa ini. Saya nggak tahu judulnya apa. Tapi tiba-tiba waktu ada satu nyanyian, saya bilang, oh, oke, ini. Terus saya bilang, saya ketik temanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Tuhan tidak yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah punya pikiran terbesit dalam pikiran kita, Tuhan itu jahat dengan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah jahat, rancangannya selalu indah pada waktunya dalam hidup kita. Kalau sakit, Tuhan tahu itu sakit akan membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau kita ada dalam satu pergumulan yang berbeda, bukan sakit penyakit, mungkin keuangan, mungkin bisnis kita, tapi Tuhan juga tahu Tuhan lagi mau ajar kita sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Tapi bedanya, masalahnya adalah seringkali kalau Tuhan diam untuk membiarkan kita belajar jalan-jalannya, seringkali kita nggak tahan untuk diam. Kita mau action. Tapi waktu Tuhan bilang diam dan jadilah tenang, kamu bisa kendalikan hidupmu bersama dengan Dia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan sama-sama. Dia Tuhan yang tidak pernah jahat dengan kita. Seringkali mungkin perbuatannya waktu tidak masuk dalam pikiran kita, kita bilang ini Tuhan jahat. Setiap proses dalam hidup kita nggak pernah membuat kita jatuh, hancur. Tapi proses yang dari Tuhan membentuk kita, membuat kita kenal akan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat satu kali, saya bilang Tuhan, aku mau berjalan sama Tuhan. Aku ingin nggak hanya sekedar hubungan dengan Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang agung. Tapi saya mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya mau tahu perasaanmu Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, waktu saya bicara itu, satu kali dalam satu pelayanan, mungkin saya pernah share sama teman-teman youth juga. Tiba-tiba saya dijadwal di tempat yang besar, tempat utama di gereja kita. Di gereja saya. Sekali kebaktian bisa 3.000-an orang. Saya dijadwal di sana pertama kali. Tiba-tiba saya dibilang ada teman saya senior pemain keyboard, dia bilang, lu dijadwal di situ ya? Iya. Ingat ya, ke sono ketemu om ini ya, yang operet musik. Lu mesti say hello sama dia. Oh gitu ya? Oke. Saya pagi-pagi saya datang karena kebaktian pertama tuh jam 6 pagi. Jadi jam 5 udah standby di sana. Saya duduk, ada si om itu. Shalom om. Iya. Oh kamu WL yang baru ya? Iya. Iya om. Kamu jangan loncat-loncat ya.
kedagingan, itu kampungan. Dalam hati, waduh, saya ini WL loncat-loncat. Saya WL yang gak pernah mau diem gitu di tempat. Loncat-loncat, lari ke sono. Waduh, oh ya om, jangan loncat-loncat ya. Iya om, ya om. Kamu nyanyi lagu apa? Ini om, saya udah doa Bapak Ibu Saudara, seminggu sebelumnya doa. Tuhan kasih lagu itu. Lagu visi, jangan lagu yang lain katanya. Oh ya om, ya. Waduh, saya rubah lagunya. Lagu visi dari apa yang saya udah gumulin, saya doain lagu. Saya lupa. Udah selesai dari om itu, nggak boleh lompat-lompat lagu visi. Udah. Karena saya junior, jadi saya nyamperin pemusik gitu. Saya kasih susunan lagunya. Saya kasih ke pemusik, saya bilang, ini lagunya menurut kamu cocok gaya apa mau dirubah? Saya pikirkan karena saya orang junior ya. Tiba-tiba orangnya gini. Yang WL siapa? Kamu apa saya? Saya yang WL. Terserah WL dong. Kenapa nanya saya? Iya. Udah, ya udah ini aja lagunya saya bilang. Saya nyanyi, saya worship leader di depan. Yang hadir 3.000-an orang. Saya nyanyi, Tuhan saya nggak boleh lompat-lompat. Saya nyanyi lagu ini nggak boleh. Saya nyanyi. Saudara tahu rasanya pelayanan tapi palanya nyut-nyutan? Saya pernah ngerasain loh Bapak Ibu. Di sini nih surga ini. Surga di bumi. Tapi saya pelayanan itu saya nggak boleh lompat-lompat. Saya WL tuh wow. Saya nggak boleh lompat-lompat, saya diam sini. Itu saya mimpin pujian, pala saya cekot-cekot, nyut gitu. Kayaknya itu pengen 5 menit selesai gitu. Selesai saya mau turun dan mau lari itu gitu. Tapi ini tanggung jawab gitu. Saya mesti selesain pelayanan saya di situ. Jadi cukup kacau. Musiknya cukup. Jadi kesel karena ngelihat saya begitu. Waktu saya nyembah, Bapak Ibu Saudara, saya angkat tangan, saya bahasa roh, saya nyembah. Tiba-tiba suara saya hilang. Suara saya hilang. Kok suara saya hilang? Saya melek mata, saya ngelihat di soundman, si om itu pelototin saya dari belakang. Nyanyi. Udah jauh ini berapa kali lipat? 4 kali lipatnya. Jadi walaupun jauh saya ngelihat nonton. Makin nyut gitu. Oh Tuhan Yesus, mendingan saya di tempat kecil bahagia Tuhan, di tempat besar begini. Saya turun ya Bapak Ibu. Saya turun, saya duduk di pojok banget. Saya duduk pojok gitu. Tuhan, saya bilang, sorry ya. Saya ngelihat manusia, saya bilang. Saya udah nanya Tuhan 1 minggu sebelumnya lagunya batal gara-gara saya dengerin manusia. Saya nggak lompat-lompat Tuhan karena saya dengerin manusia. Tuhan sorry ya, saya bilang. Saya nggak mau lagi gitu kebaktian yang kedua sore. Saya bilang sama Tuhan, saya mau nari segila-gilanya. Saya mau teriak, saya mau nyembah. Saya mau nyanyi apa yang Tuhan sudah taruh di situ. Bodoh amat Tuhan. Ini masih nyut-nyutan loh Bapak Ibu Saudara, bukannya enggak udah selesai gitu, enggak. Ini masih kebaktian kedua masih ada, tapi saya udah nyut-nyutan. Aduh Tuhan, saya tuh nggak pernah nggak tahan sama kalau udah nyut-nyutan itu nggak tahan Bapak Ibu. Saya selalu pasti makan obat depannya P. Bapak Ibu tahu lah. Kita kalau bilang pasti pusing, maksudnya obat pusing. Terus kebaktian kedua, saya kasih lagunya. Yang main musik ini makin kesel sama saya.
Karena yang kedua acak-acakan kan. Tapi yang kedua, sebelum yang kebaktian kedua, saya bilang gini, Tuhan, waktu di pojok itu, saya bilang, Tuhan, saya bilang, hibur saya hari ini. Kalau memang saya masih berkenan, saya mau lihat ada altar call di tempat ini, di kebaktian yang tadi. Tiba-tiba hamba Tuhan yang bicara, saya mau panggil Bapak Ibu Saudara, siapa yang ini? Altar call, maju Bapak Ibu, maju beberapa orang, wah ditumpangin tangan. Saya senang tapi kepala saya masih nyut gitu, nggak berhenti nih nyutan. Saya udah bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan udah hibur saya, ada altar call. Kebaktian yang kedua saya kasih, saya nyanyi, saya lompat-lompat, saya teriak-teriak, bodo amat. Di sana suara saya hilang, saya tetap nyanyi, saya teriak, saya lompat sama Tuhan. Waktu saya mau overtune, saudara tahu, kok nggak overtune. Saya nengok begitu, pemain musiknya gini loh, lepas tangan. Itu karena pemain musiknya banyak, maksudnya ada leader, ada fillernya begini. Cuek aja, sikat aja gitu. Maksudnya udah jangan diliatin dia, bodo amat, biarin, jangan keganggu sama ini orang gitu loh. Akhirnya udah ses, pas gini nggak mau, ya udah. Saya tetap nyanyi, itu dimatiin suara saya lompat, saya ini bodo amat saya bilang. Tapi ini masih sakit kepala saya. Selesai turun, udah Tuhan, saya udah lakukan apa yang Tuhan mau. Pokoknya saya mau jadi apa yang jadi diri saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Bodo amat Tuhan, tapi kepala saya Tuhan masih sakit, saya bilang. Selesai itu saya bilang lagi, Tuhan, untuk yang kedua kali saya minta, bolehkah ada altar call lagi? Itu menandakan bahwa engkau suka dengan saya. Waktu kedua, hamba Tuhannya orang bule. Begitu selesai khotbah, dia mau keluar, dia mau taruh. Tiba-tiba saya bilang, waktu dia mau taruh ini, saya pikir ya udah deh, nggak ada penghiburan deh. Tiba-tiba dia angkat lagi. Sorry tadi dia bilang gini, Bapak Ibu, Tuhan tadi bicara, siapa yang mau dekat dengan Tuhan hari ini? Mari maju. Seumur hidup saya dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada 3.000-an orang yang hadir hari itu. Altar call yang tidak maju hanya 10-15 orang. Hampir 3.000 orang maju ke depan. Saya nangis kuat tenaga. Saya nangis, saya lepas, saya nangis di sana. Saya lihat Tuhan jawab apa yang saya lihat. Bahwa ternyata apa yang mungkin menurut manusia ini jelek WL-nya. Tapi menurut Tuhan, saya nyanyi dari hati. Dari hati yang sakit. Dari hati yang susah. Karena tekanan yang ada. Saya nyanyi dari hati yang menderita. Karena keadaan di sini. Saya nyanyi dengan pressure yang keras. Enggak bagus, menurut saya pun enggak bagus itu. Tapi buat Tuhan itu bagus. Karena saya nyanyi dari hati. Waktu saya lihat itu selesai. Kan saya pernah bilang, Tuhan, saya mau tahu hatimu. Waktu itu saya masuk ke mobil. Saya bilang, Tuhan tahu kan? Saya bilang, saya tuh nggak bisa sakit kepala. Saya selalu pas minum obat, Tuhan, saya bilang. Saya mau minum obat ya Tuhan. Saya ambil, pakai selalu ada di mobil, saya ambil. Begitu saya ambil, tiba-tiba saya ngerasain banget. Di hati tuh gini loh, Tuhan gak ngomong. Tapi di hati tuh kayak gini, jangan, aku gak suka. Terus itu gak ada suara, tapi saya tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menikah lama, waktu pasangan Bapak Ibu Saudara gak suka, dia gak usah ngomong. Tapi Bapak Ibu tahu dia gak suka.
Saya tahu Tuhan gak suka. Tapi saya bilang Tuhan sakit. Kepala saya sakit. Please, saya bilang. Saya potes itunya. Saya belum makan itu ya. Saya tahu lagi hatinya. Kayaknya bilang jangan makan. Akhirnya yang ketiga kali saya bilang, oke Tuhan, kepala saya sakit sekali. Saya lakukan ini buat Tuhan. Walaupun kepala saya sakit, saya gak tahan Tuhan. Saya buang obatnya. Saya buka jendela mobil, saya buang obatnya. Waktu saya buang obatnya, tiba-tiba saya ngerasain ada sesuatu yang turun. Tiba-tiba hilang, kepala pusingnya hilang. Saya kesiniin. Oh Tuhan, kok hilang ya? Waktu saya ngerasain hilang, saya bilang, Tuhan, saya tahu. Saya bisa ngerasain hatimu, kedalaman dengan Tuhan. Seperti apa? Saya tidak tahu kedalaman Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara punya hati, katakan, selain Kau, Tuhan tidak ada yang lain. Mungkin itu perkataan yang sudah lama Bapak Ibu gak ngomong sama Tuhan. Atau ngomong dengan pasangan Bapak Ibu Saudara, katakan selain Kau tidak ada yang lain. Waktu dalam pernikahan di janji nikah, dalam suka duka, dalam perjalanan, pokoknya dalam suka duka, terus sehat dan sakit. Kalau sekarang ibu ya, mekar dan kurus. Kalau istri saya nggak mekar nih, menciut. Tapi saya bilang kadang-kadang saya bilang, kamu menciut, kamu saya lihat ada banyak keriput loh sekarang. Dia marah dia. Tapi seberapa lama Bapak Ibu dengan Tuhan bilang selain Kau Tuhan, tidak ada yang lain. Waktu ada tekanan yang besar, maukah saudara berlutut di hadapan Tuhan? Bilang Tuhan, selain Kau tidak ada yang lain. Apapun keadaanku Tuhan, keadaannya enak-enak, tetap aku berpegang kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Tadi pagi saya WL di satu tempat, lagu yang sama. Waktu nyanyi lagu ini di kebaktian yang kedua, Tuhan lawat luar biasa. Semua orang-orang dilawat Tuhan. Kami mengalami lawatan, kami mengalami encounter dengan Tuhan. Ajaib banget Tuhan. Waktu kita bilang selain Engkau tidak ada yang lain. Yuk Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara nyanyi di hadapan Tuhan secara pribadi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau,
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau Lord, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau oh Lord, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau oh Tuhan, hanya kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau Lord, hanya kau satu di hatiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang secara pribadi dengan Engkau, menghadap tatamu yang ajaib tempat ini. Tidak ada yang lain Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tiada bayar sandai. Thank you Lord Jesus. Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Saya percaya Tuhan hadir, nyanyi di hadapan Tuhan secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Anggap orang yang lain yang ada di depan Bapak Ibu, di kanan di kiri, tidak ada orang lain, cuma ada Engkau dengan Tuhan. Boleh taruh tangan di dadamu Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu nyanyi di hadapan Tuhan secara pribadi. Dia Allah yang pribadi dengan Engkau. Thank you Lord Jesus. Tuhan, perhitungkan hari ini menjadi perkataan iman anak-anak. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, setengah suara katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa,
Engkau dengar. Thank you Lord. Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Oh Lord, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jesus, 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 Tuhan Yesus, thank you, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Saya ngerasain sesuatu yang Tuhan lagi alirkan, Bapak Ibu. Muka saya panas kan. Saya tahu Tuhan sedang mengurapi kita. Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kita. Oh Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Terus Tuhan. Tuhan bilang ada hati yang hancur di tengah-tengah kita. Firman-Nya, hati yang hancur Tuhan tak pandang hina. Bulu yang terkulai Dia gak akan patahkan. Sumbu yang pudar nyalanya Dia gak akan padamkan itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mungkin engkau sudah jauh dari Tuhan, datang kembali bilang, Tuhan segala-galanya. Selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan. Engkau yang utama dalam hidupku. Shikalala bayara masyikini nahata karatasi. Uri mahasyaga nalahata kore beheshiteki. Uri mianasanda lamaya sanda lamai. We will sing a long song for you, Lord. Oh, oh. Oh, oh, oh. Jesus, Lord. Terus mengalir Roh Kudus, mengalir terus Roh Kudus sampai ke ujung Tuhan. Roh Kudus sampai ke ujung. Oh yes Lord, sampai ke baris yang kanan Tuhan. Roh Kudus sahabatku. Oh yes Lord, Engkau yang berbicara secara pribadi, Engkau yang menelah hati. Oh yes my Lord. Shalabor rebeheshe ramalabala. Oh Lord. Kepada kita kebenaran firman siang hari ini, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menambah-nambahkan kasih karunia buat Pastor Roni dan keluarga. Kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia.